Oke, baik, selamat siang Bapak Ibu sekalian. Selamat siang. Yang terhormat Ibu Maria selaku kepala sekolah dan Bapak Ibu guru sekalian, terima kasih atas waktunya hari ini bersedia untuk berkumpul bersama. Atas izin juga dari Ibu Maria, hari ini kita akan mendiskusikan bersama-sama tentang pemetaan aset yang dimiliki sekolah dan sekitar lingkungan kita yang kita manfaatkan untuk kemajuan sekolah kita Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau berbicara tentang pengembangan sekolah ya Bapak Ibu ya, dan pembelajaran yang berpihak pada murid, biasanya kita setiap rapat ya Ibu ya, entah itu rapat bulanan ataupun menjelang akhir tahun pelajaran atau rapat semester, kita kerap membicarakan evaluasi. Kalau bicara evaluasi biasanya sering membicarakan kekurangan kita dan kita berkaca ya. Sebenarnya itu tidak salah, tetapi untuk jangka panjang ada teori ataupun pemikiran bahwa untuk mewujudkan visi misi kita harus berbasis kekuatan ataupun memikirkan apa yang kita punya agar bisa kita manfaatkan dan kita berdayakan. Nah, kali ini kita sama-sama Bapak Ibu, saya mau minta Bapak Ibu sekalian kita coba bertukar pikiran, kira-kira apa yang kita miliki saat ini yang sudah kita manfaatkan, yang belum kita manfaatkan secara maksimal, dan yang belum sama sekali ada, tetapi belum sama sekali kita manfaatkan dan akan kita berdayakan. Oke Bapak Ibu? Oke, nah kalau ngomongin sumber daya Bapak Ibu sekalian, sebenarnya secara teori itu ada 7 macam sumber daya yang harus kita pikirkan hari ini bersama-sama. Nanti saya tuliskan di sini, sama-sama kita pikirkan ya. Yang pertama, modal manusia. Yang kedua, modal sosial. Yang ketiga, modal politik. Nanti kita isi sama-sama Bapak Ibu. Kemudian modal budaya dan agama. Oke, yang kelima, modal fisik. Yang keenam, modal lingkungan. Yang ketujuh, modal finansial. Nah, nanti ke 7 modal ini kita akan pikirkan bersama-sama Bapak Ibu sekalian. Dan nanti saya akan coba rangkumkan juga membuat pemetaannya. Silakan kalau kita mau catat boleh ya. Nah, kira-kira dari 7 modal ini yang pasti kita kesemuanya ada. Ya, mau disadari, sudah disadari atau belum disadari, sudah dimanfaatkan maupun belum dimanfaatkan. Mari kita pikirkan bersama-sama ya Bapak Ibu ya. Yang pertama, kita akan pikirkan modal manusia. Ya, modal manusia berkaitan dengan SDM ya Bapak Ibu ya. Nah, kira-kira di lingkungan sekolah kita ataupun di daerah kita, khususnya di Mentok ini, modal kekuatan sumber daya manusia yang kita miliki itu seperti apa Bapak Ibu? Boleh bersuara Bapak Ibu? Di sini bebas, bukan saya saja yang berbicara. Yang atas. Oke, silakan Bapak Ibu, bagaimana dengan modal manusia ataupun SDM kita saat ini? Kita lihat yang di sekolah kita deh dulu. Kekuatannya, Ya. kekuatan kita ya. Ya Bu, kita nggak ngomongin kekurangan ya. Misalnya orang mentok malas itu kekurangan. Kita nggak boleh ngomongin itu. Kita ngomongin kekuatan SDM kita. Kualifikasinya sudah S1. Kualifikasi S1 ya Bu ya. Oke. Lanjutannya Bu, mungkin yang lain. Dari segi SDM kita, ini bisa dari guru-guru, orang tua, murid. Mempunyai talenta dan bisa dikembangkan. Oke, memiliki talenta. Talenta yang bisa dikembangkan ya Bu ya. Oke, yang lain Bu. Dari orang tua mungkin ada nggak ya salah satu kekuatan manusianya yang bisa kita manfaatkan Bapak Ibu? Orang tua bisa menjadi narasumber. Oh iya, oke.
Yang lain mungkin murid yang belum terpikirkan oleh kita, yang sudah apa yang belum, mungkin ini kebanyakan sudah ya. Orang tua sudah menjadi narasumber, baru-baru ini kan kita melakukan P5 itu melibatkan orang tua juga ya Bapak Ibu ya. Mungkin ada kekuatan dari orang tua yang secara kita sadari belum kita manfaatkan. Atau dari komite kita, gimana Bu? Ada nggak kira-kira? Pak Adi? Belum ada bayangan ya? Atau kekuatan dari kita sendiri yang belum dari boleh juga, gimana tuh? Murid memiliki bakat. Banyak. Ya, banyak murid kita yang punya bakat ya. Bakat dan minat. Oke, baik. Ada lagi mungkin Bapak Ibu sebelum kita lanjutkan lagi? Orang tua skill yang berbeda, variasi skill yang berbeda, skill yang beragam ya. Skill yang beragam. Dari GTK ya, guru dan karyawan ya. Ya, GTK ya, guru dan tenaga pendidikan. Oke, ada lagi Pak Indra mungkin kekuatan dari sekolah kita, dari manusia, dari SDM yang belum maksimal atau yang sudah dimanfaatkan atau yang belum sama sekali. Dan orang tua mungkin ada nggak Bapak Ibu? Kita coba lihat karakter orang tua kita mungkin ya. Gimana Bu? Mungkin karakter orang tua kita yang positifnya, jangan kita ngomongin yang negatifnya. Seperti apa mungkin Bu Evika karakter orang tua kita di sekolah kita ini? Mendukung kegiatan sekolah ya, dukungan ya. Terus apa lagi mungkin? Dari segi pekerjaannya apakah bisa membantu ya Bu ya? Fungsinya ya jadi narasumber tadi dari segi Oh iya, betul ya. Dukungan orang tua ya. Dukungan materi itu ada nggak ya Bu, selama ini ya? Dukungan materi dan moral ya. Oke, baik. Nah, kalau alumni bagaimana Bu? Alumni nggak termasuk sumber daya manusia. Apakah selama ini kita sudah maksimal memanfaatkan? sangat sudah. Sudah ya? Seperti yang kita laksanakan pengadaan parkir. Oh itu melibatkan semua Itu ya? harus di semua. Terus kita kegiatan drum band yang dadakan harus ke provinsi yang mereka juga. Terus donatur uang sekolah juga dari alumni juga ada. Oke. Yang lain mungkin Bu, modal manusia lagi yang belum terpikirkan? Masih ada buruk mungkin? Yang belum kita maksimal itu sebenarnya komite sekolah. Oh, komite sekolah yang belum maksimal ya. Kira-kira apa yang bagian dari kelebihan dari komite kita yang bisa kita bangkitkan lagi Ibu? Bersama. Kerjasama ya. Bersama dalam tim di Oke. komite itu. Relasi kerjasama ya. Tim di komite. Kerjasama komite. Baik. Ada lagi yang lain mungkin Bapak Ibu sebelum kita lanjutkan? Menurut mungkin ada lagi? Sudah cukup mewakili mungkin ya. Nah, oke Bapak Ibu, dari yang sekian yang modal manusia ini, kita kasih tanda mana yang sudah berjalan maksimal menurut Bapak Ibu sekalian. Kualifikasi S1 semua guru. Saya kasih tanda hati ya. Oke. Kalau tanda hati berarti sudah lumayan. Nah, kalau saya kasih tanda segitiga berarti perlu ditingkatkan ya. Oke. Baik. Saya kasih ini perlu ditingkatkan. Perlu dikuatkan. Bahasanya sekarang perlu penguatan. Dikuatkan. Ini sudah. Baik. Kalau memiliki talenta yang bisa dikembangkan guru-gurunya ya. Iya. Dan Sudah baik, Bu? kegiatan ekskul rata-rata mengambil dari kita. Perlu peningkatan atau perlu? Perlu Sekarang ditingkatkan? itu. Hah? Belum dikuatkan. Kayak gini atau kayak gini? Perlu dikuatkan? Menurut Pak Indra perlu dikuatkan ya? Kenapa Pak? Kira menurut Bapak
perlu dikuatkan lagi? Ayo Pak Indra. Bagaimana yang perlu? Nah, ini daripada Tanyakan guru. Soal guru-gurunya Pak? Kalau guru-gurunya? Sudah lah ya. Oke, baik. Gini ya. Ortu dan wali yang menjadi narasumber sudah ya. Oke, kayaknya kita oke banget ini ya. Banyak murid yang memiliki bakat. Sudah ya, Pak ya. Perlu ditingkatkan nggak kira-kira Bu? Bisa dan perlu ditingkatkan juga. Perlu ditingkatkan ya. Karena kalau untuk juara-juara mungkin kita masih bertanding dengan di luar, kancah luar kayaknya perlu masih banyak PR ya. Setuju nggak Bapak Ibu? Jadi kayaknya bakat ini kayaknya kita hanya seperti gerakan kutip ya, jagoan kandang gitu ya. Tapi untuk tampil di luar mungkin kita masih perlu banyak PR dan ini perlu kita tingkatkan ya. Setuju ya Bapak Ibu ya? Oke, baik, nanti saya akan rangkum ya hasilnya. Kemudian skill yang beragam dari GTK mungkin hampir sama dengan yang tadi ya. Setuju ya Bu ya? Sudah berjalan dengan baik. Kemudian dukungan materi dan moral dari orang tua. Apakah ada? Sudah ya? Oke. Kemudian alumni yang mendukung? Kerjasama komite. Ini yang perlu segitiga ya Bu ya? Oke, baik. Nah, baik, dari sekian banyak modal manusia ternyata sebagian besar kekuatan kita ini sudah lumayan ya Bapak Ibu ya dukungannya ya. Cuma ada dua saja yang mungkin perlu peningkatan. Yang pertama yaitu bakat siswa yang mungkin di luarnya masih perlu ditingkatkan lagi, dan kemudian kerjasama dengan komite. Ya, oke, baik. Ada tambahan mungkin Bapak Ibu sekalian? Lanjut ya, oke, baik. Kita ke modal berikutnya, modal sosial. Modal sosial itu bagaimana kita menjalin relasi ya dengan dunia luar, entah itu wirausaha, kemudian menjalin kepercayaan dengan orang tua, masyarakat, instansi, LSM, komunitas dan lain-lain sebagainya. Apakah di sekitar kita ada modal sosial itu? Pasti ada ya. Nah, yang selama ini yang sudah kita jalani atau yang ada tapi belum maksimal, apa saja mungkin Bapak Ibu? kemudian sudah dilaksanakan, sudah terjadi. Misalnya ada MOU itu. MOU. Itu kebanyakan dari mana Bu? Kita Bu? Kerjasama dengan dunia usaha atau dari mana? Dari dinas ya? Dinas. Oke. Dari instansi pemerintahan. Kolaborasi dengan instansi pemerintah. Oke. Yang berikutnya kolaborasi dengan dunia usaha kita sudah menjalankan belum ya? Belum maksimal kali ya. Tapi perlu kita manfaatkan ya Bapak Ibu ya. Dunia usaha. Kemudian kolaborasi lagi dengan lembaga swadaya ya Bu ya, LSM ya, komunitas. Kemudian kolaborasi dengan siapa lagi kira-kira Bu? Kepercayaan masyarakat terhadap sekolah kita bagaimana Bu? Itu kekuatan ya? Kekuatan ya? Kepercayaan masyarakat ya? Oke. Dukungan warga sekitar ya, kita tambahkan ya Bu ya, boleh ya? Dan yang kita evaluasi satu persatu. Kolaborasi dengan sekolah lain Bu ya. Dengan apa Bu? Oh, bukan beda. Oke. Ini mungkin nanti kita di agama ya. Oke, kolaborasi dengan sekolah lain. Ini kita beda dua ya, Bu. Beda kan ya. Sekolah lain dalam komunitas apa dia? Atau sekolah lain dalam yayasan? Dalam dan eksternal. internet eksternal. Oke. Kolaborasi dengan sekolah lain. Oke, baik. Ada lagi mungkin Bapak Ibu yang perlu ditambahkan dari modal sosial?
Oh, itu nanti kita ke modal fisik, fasilitas publik. Oke, baik. Bapak Ibu, nah kalau bicara modal sosial ini kita bicara bukan lebih ke fasilitasnya, tetapi bagaimana kita mengikat relasi, menjalin kerjasama, meraih kepercayaan dalam menjalankan program-program sekolah. Nah, yang pertama ada kolaborasi dengan instansi pemerintah. Apakah kita sudah melakukannya dan sudah maksimal atau perlu peningkatan? Yang mana Ibu? Menurut Betty? Perlu peningkatan? Sudah berjalan Secara apa ya? khusus sudah. Sudah ya? Kadang kan hubungan timbal baliknya dari mereka kan kadang merespon dengan baik, ada yang kurang. Tapi rata-rata Tergantung instansinya ya Bu ya. Oke. Dengan dunia usaha gimana Bu? Selama ini yang kita lakukan dengan dunia usaha seperti apa, Bapak Ibu sekalian? Paling yang bank itu ya Bu ya, itu pun dari yayasan kan, Bank Mandiri itu kan. Kalau yang secara swadaya kita kelola selama ini, mungkin paling hanya sebatas kalau belanja belanja. yang siapkan, misalnya Siplan yang bekerja sama dengan Siplan. Oh, yang terus terus kalau misalnya kita kemarin untuk olahraga juga kita belanja olahraga dengan papanya Pinsan yang membuka toko olahraga. Masih apakah perlu peningkatan lagi Pak Bapak Ibu? Kalau makanan kita jadi kerjasamanya juga kan kita bisa lebih menghemat. Berarti ini love ya Bu ya? Oke. Dengan LSM komunitas kemarin juga gayam. Tahun lalu lebih banyak daripada tahun sekarang. Nah, 2 tahun lalu karena sebelumnya kalau dulu kan LSM-nya ada yang komunitas pemuda hijau, sanggar, terus hujan daya pun masih kita pakai. Nah tahun ini kita agak berkurang, jadi perlu ditingkatkan. Belum ditingkatkan ya Bu ya? Oke baik. Termasuk dalam kita melakukan ekskul tahun ini lebih banyak guru-guru sendiri ya Bu ya? Iya. Sebelumnya kita banyak menggunakan tenaga dari luar. Oke baik. Selanjutnya kepercayaan masyarakat menurut Bapak Ibu itu kekuatan di mungkin sampai sejauh ini ya, walaupun kita masih merasa perlu terus penambahan dalam PPDB, apakah ada terjadi penurunan atau peningkatan? Kalau dari segi jumlah siswa kita mengalami penurunan, tapi kalau kepercayaan masyarakat mulai berkurang. Ini kan kalau kepercayaan masyarakat tergantung dari pribadi. Nah, kendala kita kan mereka melihat perbandingan antara sekolah lain dengan sekolah kita berbayar, mereka tidak berbayar, dapatnya hampir sama. Tapi sebagian orang tua yang memanfaatkan fasilitas kita, mereka mengatakan kita sudah sangat maksimal. Sebenarnya masih aman gitu percaya. Gimana menurut Kekhawatiran mereka nanti di modal yang finansial itu akan muncul. Gimana kalau menurut kepercayaan masyarakat terhadap sekolah kita? Kepercayaannya masih baik, cuma mungkin ya itu tadi ya, karena kita mungkin pernah kita bahas guru-guru baru yang dikatakan masih belum kenal dengan orang-orang sekitarnya, dikemudian kurang ramah sudah sampai gitu kalau kita pernah mengalaminya dan kita pernah mengalami. Jadi kalau kepercayaan itu disiplinnya kita masih nomor 1 dibanding yang lainnya. Kita masih ada masukan lah dari orang tua masyarakat. Menurut Pak Adi? Ya, berarti perlu ditingkatkan. Perlu ditingkatkan ya? Oke. Karena kita lihat dari segi mana kita melihatnya ya, gitu ya. Kalau dari segi pelayanan mungkin keramahan kita tadi sesuai dengan evaluasi kita ya, perlu kita tingkatkan lagi. Dan itu jadi modal utama untuk kita ya Bapak Ibu ya. Kalau Oke. itu nggak masuk ke yang model SPM, karena ini kan lebih banyak PSDM, bukan tentang kepercayaan masyarakat. Oh, bisa jadi juga Bu, bisa di keramahan ya. Hospitality ya bahasanya ya, hospitality.
depan belakang dengan rumah warga selama ini apa dukungan mereka terhadap sekolah kita? Yang lebih lama mungkin di sini bisa kayak merasakan. Kurang nih, yang ada nggak usah penjauhan. Kalau kita ini kan sebenarnya mau dibilang hubungan keluarga sekitar, masalahnya mereka rata-rata orang tua siswa atau yang alumni, kecuali yang samping kita lah. Tapi itu juga mendukung mereka ada acara pun masih mengundang kita. Berarti masih oke lah Bu ya. Offline ya. Nah, kolaborasi dengan sekolah lain internal bagus lah Bu ya. Dengan TK, dengan SMP Santa Maria ataupun dari TK juga masih baik ya Bu ya. Tapi kita pameran kan banyak. Ya, kemudian kita mau keluar pun mau rekoleksi kita berkunjung ke sekolah mereka dibuka dengan hangat. Mereka pun datang ke sini kita terbuka juga. Artinya kolaborasi sudah mungkin dalam hal-hal yang lain kita di KKB itu sangat aktif gitu ya Bu ya. Baik itu di yayasan maupun untuk sekolah-sekolah lain di Kecamatan Mentok. Nah, kolaborasi dengan sekolah lain secara eksternal gimana tuh Bu? Perlu peningkatan nggak kira-kira Bu? Kalau kita sih welcome. Welcome ya. Iya. Orang lain menganggap kita kayak masalahnya. Dan yang lain kita singa. ada ya Bu ya? Tapi itu lebih ke individu biasanya. Tapi secara lembaga gimana Bu? Apakah ada? Lembaga yang maksudnya yang dekat-dekat itu masih mau saling belajar ya. Misalnya SD 1 waktu kita mau akreditasi perpustakaan kan belajarnya ke SD Santa Maria Padang sama-sama akreditasi. Terus SD tingkat waktu mereka mau akreditasi perpustakaan belajarnya ke kita meskipun kita akreditasinya B. SD 13 juga begitu mau ke kita. Artinya Kalau sudah semua ya kita belum maksimal gitu karena kan kebutuhan sekolah masing-masing berbeda. Jadi nggak mungkin kita yang langsung menawarkan. Nanti habis waktunya kita hanya begitu. Oke, berarti ini sudah baik lah Bu ya? Udah. Oke. Baik Bapak Ibu. Jadi untuk modal sosial dalam menjalin relasi dengan masyarakat yang sudah baik, rata-rata kita sudah baik, tapi untuk di LSM kemudian kepercayaan masyarakat masih perlu kita tingkatkan dan perlu kita kuatkan lagi Bapak Ibu ya. Oke, baik. Yang ketiga modal politik Bapak Ibu. Modal politik ini sebenarnya lebih sosok pimpinan sekolah. Ya. Jadi kalau bicara pimpinan politik itu bicara tentang kebijakan. Bagaimana sosok yang karismatik mendapatkan kepercayaan, sambutan yang baik oleh warga sekolah ataupun masyarakat. Bukan hanya anak-anak kita atau orang tua kita, tetapi di luar bagaimana? Nah, gimana Bu Maria? Atau yang lain melihat Bu Maria? Mungkin. Gimana? Mungkin dari lingkungan komunitas gereja dulu mungkin ya. Bagaimana nih? Kita mulai dulu dari Pak Doni. Gimana Pak Doni? Melihat sosok pemimpin kita. Dari lingkungan gereja dulu ya Pak. Ya. Jawab bicara yang jujur aja. Kalau dari lingkungan gereja sudah baik sih Pak, sangat membantu Bu Maria dalam segi hal apa aja pun sangat membantu. Oke, dukungan. Dukungan pun membantu. Oke, dukungan komunitas itu ya. Dan selalu aktif dalam komunitas. Keaktifan ya. Organisasi. Kalau di luar dalam kehidupan sehari-hari gimana Bapak Ibu ini? Sosok pemimpin. Gimana Pak kita? Gimana Bu? Boleh dikaji ya? Karena Bapak Ibu memang tidak bisa dipungkiri orang itu juga melihat siapa kepala sekolahnya, iya kan? Benar nggak Bu? Sebagus apapun sekolahnya, ketika pemimpin itu berganti, pasti dilirik orang. Dan itu menjadi salah satu faktor yang tidak bisa kita pungkiri. Kalau masyarakat keluarga ya ngomong bahwa Maria itu adalah sosok yang ulet. Oh, oke. Karismatik lah ya. Citra ya. Kalau bicara politik emang harus pencitraan sih Bu. Lepas itu cerita itu benar atau salah, yang pasti
Kalau dari aku sih perhatian, sering WA pribadi. Oh gitu. Apa tuh kan? Kalau sabar lah. Ya, dukungan politik. Dukungan Ini politik. dukungan politik. Kerja keras. Dukungan orang itu terhadap kemarin selama ini seperti apa? Iya. Sehingga kebijakannya itu Bukan Mumaria ke kita. Bukan Mumaria ke kita. ya bukan kembali Bukan Mumaria ke kita. Lagi Dukungan politik bukan Mumaria. sebagai Pak Adi yang baru lah istilahnya. gimana mungkin pendapat orang tentang Oh, pendapat orang Di luar. Baik, Maksudnya dari orang luar. Ya, dukungan politik ke Mumaria. Baik, pinter. ada sosok karismatik lah ya. Karismatik dapat nggak bapak ibu kira-kira? Jadi yang karismatik dapat. Baik, Ya, pinter dapat. pengertian sih. Bilang pengertian karena mau memahami penderitaan orang. Ya. Kan kamu menderita ya? Orang. Jadi artinya modal politik ini pemimpin kita di masyarakat itu dipandang citranya bagus. Iya, benar. Itu satu kekuatan. Ini bagusnya kayak mana gitu. Ya. Baik, mau mendengar. Itu kan ada orang kan yang Perhatian nggak? Punya sembako. 2020 kan mencalonkan ini nanti. Ya saya kan dulu beberapa tahun yang lalu banyak guru-guru juga ikut mencalonkan diri ya karena sosoknya karismatik ya. Tapi kita lepaskan itu. Maksud di sini bagaimana sosok pemimpin kita yang bisa merangkul dan itu jadi kekuatan politik Bapak Ibu. Sama sepakat. Bisa. Saya sepakat. Oke, baik. Dan ini sudah oke. Apakah perlu peningkatan? Tidak. Oke. Sarangnya ya. paling besar seorang guru baru. Nah, coba saya singgung dulu tentang politik Bapak Ibu. Jadi ada politik identitas. Politik identitas itu artinya kesukuan, agama itu kurang lebih banyak ya di Indonesia, di masyarakat kita tidak bisa kita pungkiri. Siapa pemimpinnya dilihat dari sukunya apa, agamanya apa. Nah, apakah sekolah kita itu berlaku? Maksudnya begini, kalau guru sih ada. Ya. Kalau dilihat guru Chinese ya, Bu ya, karena kan saya dengar sendiri ya. Karena sekolah kita kan mayoritas kan dari Tionghoa, SMP juga. Dilihat, ada nggak orang apa guru Tionghoanya berapa banyak? Oh, Bu Maria ini nggak ada lagi katanya, nggak ada guru Tionghoanya lagi, tinggal Longso sendiri. Di SMP cuma guru sekali, itu pun sudah mau pensiun. Longso pun guru honorer, itu setidaknya masih ada sih politik identitas. Dan itu sebenarnya jadi koleksi juga buat kita, dari yayasan ya. Tapi juga susah sih merekrut berdasarkan suku juga tidak terlalu mewakili sebenarnya. Memang sih politik identitas itu sebenarnya kurang bagus, kurang cocok. Harusnya kan orang dinilai itu berdasarkan kinerjanya, sepak terjangnya, bukan berdasarkan latar belakang agama dan suku. Tetapi memang pada kenyataannya seperti itu. Mungkin gimana Bu pandangan Ibu Maria dan teman-teman sekalian? Apakah pernah mendengarkan Tapi sentilan kalau tersebut? saya mendengarkannya malah orang tua itu melihat kita yang asli mentok gitu. Itu yang dicari misalnya, oh iya ada ibu ini memang asli mentok. Oh gitu ya. Dihami kematian. Orang-orang lokal itu ya. Kami orang lokal. Boleh lah Bu ya. Ya, makanya yayasan juga menyebut kalau bisa ya orang-orang lokal gitu yang lebih tahu kan kondisi kita. Struktural ya. Oke, baik ini mungkin perlu ditambah nggak Bu di sekolah kita Bu? Sebagai kaca-kaca untuk SDM di yayasan kita sih Bu maksudnya. Perlu ya Bu ya? Kita sudah mayoritas juga banyak temannya. Siapa yang orang ketok sini? Kelahiran ketok? Satu, dua, Tuh, Kak Dewi, Melati, 7. 50% ada lah Bu ya? 50% Udah. lah Bu ya? Oke, berarti sudah promosional lah ya? Mungkin bang asli ya. Baik. Kekuatan kita Bapak Ibu ya. Oke. Nah, oke yang keempat, modal budaya dan agama. Bagaimana modal budaya ini artinya kita di sekeliling kita apakah ada kesenian, ada istiadat, nilai-nilai budaya yang seharusnya ini bisa kita adaptasi untuk menjadi kekuatan di sekolah kita ataupun ya nilai-nilai agama tertentu yang bisa kita pertahankan di sekolah kita jadi keunggulan. Bagaimana Bapak Ibu?
kualitas di sekolah Katolik, tapi mereka nggak canggung. Mayoritas kita malah Buddha dan Konghucu, kedua Kristen. Kalau di sekitar Mentok ini kita kan banyak kesenian, ya, tarian, kearifan lokal yang berbau budaya gitu ya. Sejauh mana kita memanfaatkan itu untuk sekolah kita? Kalau kesenian kita memang kurang maksimal ya. Pertama kita sudah merencanakan dulu jadi alat kesenian yang mau kita beli, tapi kendalanya tempat penyimpanan kita nggak ada. Kita mampu beli tapi kita tempatnya nggak ada. Kalau talenta tadi dulunya dan kebetulan dulu kita mau beli, itu yang mau kita. Seni budaya lokal ya Bu ya? Saya lihat kemarin dari sekolah SD 13 itu bagus, ternyata mereka punya buku yang mempelajari budaya lokal. Nah, itu yang belum kami dapat, dan itu katanya bukunya juga sudah dicetak. Kita nggak tahu gitu loh. Jadi kita kan sebenarnya ada tapi nggak kita maksimalkan. Kalau seni budaya lokal ini Bapak Ibu, saya juga belajar dari sekolah-sekolah lain seperti Muhammadiyah. Mereka itu kan seninya bagus sekali ya Bu ya. Kebetulan banyak guru-guru mereka bukan orang pendidikan tetapi praktisi seni, orang sanggar, pelukis. Jadi mereka saat akan masuk UN yang semua. Nah, itu mereka juga ada apakah kesenian lokal sudah terintegrasi dengan pembelajaran? Kalau kita bagaimana Bapak Ibu? Apakah kita hanya tetap kepada teks atau gimana? Saya masih kurang untuk seni lokal ya. Iya. Yang kita pelajari itu seni yang justru budaya daerah lain. Nah, Yang kita buat seolah-olah itu jadi Nusantara. oh, Jadi jadi dia kurang rasa- nampak. Jadi kurang nampak lokalitasnya Iya. Bu ya. Kalau mungkin kalau SMP kan mungkin ada yang ada tali sambut ya. Kalau kita kan memang lebih ke Nusantara ya bertiga ya. Dan kita harus cari referensi sendiri Bu ya, yang umum kebanyakannya. Bu Erika merasakan bagaimana Bu sebagai pelatih seni tari? Karena anak-anak itu lebih semangat kalau semacam dance, atau tari kreasi. Memang Zapin itu pembukaan selalu di SD gitu kan. Tapi agak bosan mereka kan. Jadi Bu peningkatan ya Bu ya. Iya. Mungkin ada pendapat lain gimana? Mantan ini guru seni. Kesenian lokal itu bagaimana Bu? Kalau lagu-lagu daerah. Nah ya, lagu daerah, kan? iya betul. Lagu daerah kita Kita kurang. kurang dari lagu. Lagu daerah, penggunaan cerita daerah itu kan Bu, kita juga masih Ada kurang. anak-anak yang mau yang di Ya, dibimbing oleh langsung atau yang lain-lain. Nanti musik. oke, kita perlu tingkatkan ya di bawah Bapak Ibu ya. Musik-musik ya. Musik, Daerah, tidak dari itu. Yomia, tahu nggak anak-anak lagu Yomia? Sudah tahu ya, padahal itu sangat umum sekali ya. Kalau di sekolah-sekolah Tapi ini, kamu kemarin diajarin loh. ya, kan Untuk kelas 1 budaya Bangka Barat itu diajarin. diajarin ya. Tapi enggak berkesinambungan ya. Ya. Yang pun mereka udah tahu. Mungkin sampai kelas 1 selesai, tapi diulang lagi di kelas 4 lalu lupa lagi gitu ya. Sama 2 tahun tidak diulang. Mungkin kita perlu peningkatan mungkin ya Bapak Ibu ya. Setuju ya, sepakat? Oke, baik. Termasuk permainan-permainan tradisional, wahana tradisional ya yang perlu ditingkatkan juga di sini ya Bapak Ibu ya, terintegrasi juga. Oke, sebenarnya kita ini ada mulok. Di sini mulok itu sebenarnya kan tuh ini Bu. Iya. Cuman kadang-kadang bentrok. Ini belajarnya bahasa asing, bahasa internasional, tapi harus Mulutnya itu harus ada dasar, jadi nggak bisa Iya. kita kasih ya kira-kira setahunnya kita itu nggak bisa. Iya, betul. Nah seperti SD 13 kita baru tahu di bulan Juli itu Juli atau Agustus ya Bu, ketika yang ketiga SD 13. Nah itu kan ternyata mereka punya buku dan kita nggak tahu kalau sudah ada buku budaya lokal. Kok bisa nggak tahu kita? Itu isinya budaya lokal Bangka Barat. Iya, Bangka Barat. Jadi mereka bisa ada nanggung, bisa apa menyambut dengan tali seperti ini, gimana tradisi
tingkatkan, saya keluarkan ya Bapak Ibu ya. Nanti kita ketemu lagi untuk merumuskan bagaimana cara pemanfaatannya. Itu yang terakhir Bapak Ibu. Setelah bersama orang tua juga. Oke, baik. Ada penambahan di sini Bapak Ibu? Oke, baik. Kita lanjutkan ya. Selanjutnya modal fisik. Modal fisik dari segi bangunan yang kita miliki, kemudian fasilitas publik yang ada di sekitar kita, sejauh mana pemanfaatannya. Coba Bu Rizky membandingkan mungkin ya sekolah kita dengan yang ada di Pangkal Pinang sana, bagaimana Bu Rizky? Dari segi fisiknya. Kalau fisiknya, kalau di sini kita hanya lebih luas ya. Jadi bangunannya itu lebih bangunan. Oke. Lapangan luas ya. Ada lagi yang lain Bapak Ibu? Wifi itu loh. Wifi. Iya. Oke, boleh juga sih. Fasilitas. Tapi semua sekolah ternyata sudah ada ya wifi. Yang baru. Iya. Jadi cagar budaya. Cagar budaya. Belum. Belum tetapkan. Kita 70% mengubah bentuk asli jadi gambar. Kekuatan kita yang ada di area kita ini sudah baik belum Bu? Dari segi fisik. Walaupun ada kekurangan bangunan ya. Sedang kita manfaatkan dan sedang kita olah. Bersih bisa kan? Tanaman loh. Hah? Tanaman. Tanaman. Yang lengkap saya rasa banyak. Tanamannya sudah banyak. Coba di sekolah lain. Hijau. Iya. Kalau kita mereka menggunakan karena jauh lebih hijau sekali. Tanaman hijau. Oke, mungkin yang sudah ada itu ya Bapak Ibu ya. Sekarang kita ngomongin yang kemungkinan bisa kita kembangkan lagi di sekolah kita. Lab komputer. Ruangan-ruangan. Lab komputer. Masih ada nggak tempatnya? Mungkin kayak gitu. Lab bahasa Inggris. Lab. Oke. Nanti kiri. Lab bahasa komputer. Musik. Kalau TK jadi Audio kita visual. banyak kita bawa. Audio visual. Oke ya, audio visual. Oke. Kalau semuanya dengan benar-benar ini ya, Pak ya. Baik, kan kok tadi beli kan? Bu, boleh diberikan Bu. Sudah lagi disibukkan Bu. Yeay. Kami minta barang dong. Oke. Penambahan ruangan ya Bu ya. Ruangan musik. Itu nak musik, nak ruangan apa kita cari. Tapi itu punya jangan Bu. Cuma ruangannya ada, alatnya ada. Apa, gereja, sekolah itu sudah digunakan keuskupan. Oh. Jadi tergantung keuskupan. Mau jalan ke siapa gitu ya? Apa mau di rumah sakit kembali? Hanya sih yang dibilang tuh nanti SD akan dibilang yang TK diserahkan ke SD, yang TK biar ada nampak itu ke yang paham baru. Tapi harus nambah. Oke, baik. Kita sekarang lahan Bu, mungkin kebun kita tanaman-tanaman yang bernilai ekonomis kita apakah sudah mengembangkan dengan baik? Kalau kebun belum kita masukkan. Tanaman kebun ya Bu ya. Karena lahan, pertama lahan. Tapi apakah memungkinkan nggak Bu? Lahan kurang memadai. Kita Memungkinkan bisa nggak sebenarnya? manfaatkan misalnya pakai apa vertical garden kalau memang mau. Kalau masalahnya ini kan kadang tidak ada yang mengerjakan itu. Masa belum meningkatkan, tanaman hijau sudah oke ya Bapak Ibu ya. Fasilitas wifi dan lapangan luas. Oke, baik. Sekarang kalau yang di luar Bapak Ibu, yang di sekitar sekolah kita, dekat dengan fasilitas publik ya. Ya, puskesmas, dan Bentar lagi Alfamart dengan Pak. pusat perbelanjaan. Gudang. Oke. Gudang. Pusat. Itu bukannya Itu bukan modal lingkungan itu loh. sama. Oh iya. Iya, modal lingkungan itu loh. Oh iya, modal lingkungan ya. Oke, benar. Oke, benar. Oke, baiklah. Cukuplah mungkin ini ya. Ada
lagi Bapak Ibu? Lanjut ya. Oke, sekarang modal lingkungan. Modal lingkungan nih boleh bicara ya strategis, kemudian pemanfaatan alam di sekitar kita. Apakah ada Bapak Ibu? Ya, kita memanfaatkan fasilitas yang ada di puskes kalau ada kejadian apa. Sekarang belakangan ini kan area bebas rokok itu kita kerjasama dengan puskesmas agak berkurang lah untuk rokok di area luar. Berkurang nggak Pak Indra? Untuk rokok. Mana ada rokok itu? Tempat fotokopian. Malah di sini sih kurang, tapi kalau di sana nambah. Mereka kan gawe bangunan. Iya, mau bangunan itu. Iya. Dan bisa kita nama dari kalau nggak merokok nih. Apalagi pusat perbelanjaan ya. Ya. Kita dekat dengan museum. Apakah kita sudah manfaatkan dengan baik? Museum apa itu namanya? Apa ini? Objek-objek sejarah dan wisata ya. Dekat ya Bapak Ibu ya. Objek sejarah kita sudah manfaatkan, tidak hanya museum, gereja, Oh, di Semaranggang ya. Oke. Kalau alam Bu, bicara soal alam, hutan, kebun di luar ya, bukan di sekolah ya. Kita peternakan, kebun siapa? Jauh nggak dengan ini? Dekat nggak itu? kalau kebunnya Kebun sayur, tak kebun belum sawit. baru akan kita maksimalkan di yang kelima. Oke. Kan ada. Perkebunan boleh ya, pertambangan ya. Pertanian dan perkebunan ya. Kalau peternakan Bu, Peternakan. jauh nggak? Pernah nggak kita ajak anak-anak belajar ke peternakan? Itu harus dikasih kekuatan ya, daripada belajarnya berimajinasi. Kapan kita depan pintu aduh, Kalau alam kan sudah loh. Kalau alam kan sudah. Bukan jangan apa politik itu kan secara langsung. Kalau alam kan sudah. Kalau langsung politik itu kan. Oh ya. Lingkungan kita sini. Itu objek wisata Pak. Kalau dari asosiasi Kalau sih maksudnya hutan. Tapi kan sebelumnya ke atas kanan ya. Ya kan juga. Yang dekat kita mereka dengan hijauan burung kan di sana. Iya, satu kalau ada di pintu. Kalau itu pinggir jalan. Taman kota ya? Udah, dari sana kan banyak. Ke sini. Boleh lah Bu. Monyet yang banyak. Apalagi Bu yang di sekitar kita di Mentau ini yang mungkin kita manfaatkan kekuatannya. Peternakan mungkin boleh lah sekali-sekali diajak ke kandang sapi, kandang sapi, peternakan sapi. Kalau pusat daerah sudah ya. Oh iya, peternakan daerah. Oh itu lebih ke sini Pak. Bisa satu pemerintahan perpusda. Kayak pabrik gitu. Ya industri, betul. Industri Masa ya. gimana boleh bawa ke industri? Ya boleh, boleh. Kenapa tidak? Iya, industri kan terlalu besar. Kalau mau ke mana? Kain buat batik. Kira timah tadi kan. Iya, kayak kemarin kita mau mengunjungi batik tual itu kan. Ya. Tapi belum masih. Oke, boleh dicatat ya. Oke, industri dan UMKM lah ya Bu ya. Ya. Oke, yang lain Bapak Ibu, modal sekitar Mentau ini yang mungkin perlu kita manfaatkan lagi. Jalan-jalan nih, objek wisata, Seperti pantai kan sudah kan. kayak sudah ya. Ada pantai sudah. Kita manfaatkan baik. Strategis, oke ya ini semuanya Bu ya, kita punya semua layanan administrasi segala macam itu ada semua, pusat perbelanjaan, fasilitas publik seperti puskes itu sudah ada semua, ini sudah ada. Yang perlu kita tingkatkan ini untuk sekitar kita ada pertanian atau kebun yang kita manfaatkan untuk pembelajaran mungkin ya, atau kunjungan atau kegiatan sekolah, kemudian peternakan termasuk ikan ya, hewan-hewan ternak yang lainnya, kemudian industri atau UMKM. Oke, baik Bapak Ibu. Ada penambahan lagi Bapak Ibu? Oke, baik. Nanti kita akan bicara pemanfaatannya di lain kali saja. Oke, baik. Lanjut ya Bapak Ibu ya. Terakhir modal finansial.
Dana finansial yang berkaitan dengan sumber keuangan. Bos. Ya, bos. kinerja dan reguler. Bos kinerja dan Uang reguler. sekolah. Ya, uang beras. Uang sekolah. UPS. UPS. Donatur. Donatur. Orang tua asuh. Ada jalan nggak sampai sekarang tuh? Jalan. Tapi betul. Orang donatur ini termasuk ke orang tua juga, ya. Iya. Kota. Kota ya, orang tua. Kota. KPA. Ada lagi Bapak Ibu modal finansial yang mungkin ini sudah kita manfaatkan, yang belum, tetapi sangat mumpuni, sangat layak untuk kita manfaatkan. Lapangan. Dana CSR Apa itu? dari perusahaan-perusahaan itu ya, belum banyak tuh ya. Oke, ini perlu kita tingkatkan. Sewa CSR. tanah, sewa itu. Sewa gedung, sewa aula. CSRD biasanya dalam dari yayasan ya. Misalnya dari imam, kita ada CSR-nya, kemudian yang mana Disewa tidak dibayar. pemanfaatan gedungnya tadi Bu ya. Ya. Memungkinkan nggak itu Bu? Mungkin. Mungkin sih. Jadi kita buka mungkin ya. Misalnya ada ini orang tua mau menikah di sini misalnya kan? Guru-guru Bu ya. Ya guru. Iya. Belum ditingkatkan ya. Yes, ikan ini Allah. Apalagi hal-hal yang bisa mendatangkan uang di sekolah kita yang belum kita manfaatkan ini sudah bos, sudah oke lah ya. Sewa gedung, sewa ini. Bahkan 20 menit. Lapangan. Penyewaan gedung atau lapangan. Semoga memulihkan finansial. Aula ya. Pak Prabu dan foto-foto bikin Pak Esa. Dari Pak Ibu Pak. Oke. Ada lagi Bapak Ibu? Terakhir? Hah? Koperasi. Koperasi. Ini sudah maksimal apa belum? Sekolah. Koperasi. Kantin, kantin. Kantin ya koperasi. Oke, kantin ya. Beda lah koperasi kan. Perlu peningkatan nggak Bu, koperasi kita? Koperasi ini termasuk penjualan seragam ya? Ya. Buku, tulis ya? Sudah oke ya, Rob ya? Yang jelas ada peningkatan dari tahun kemarin dengan tahun sebelumnya. Terus kantin Bu? Hmm? Kantin? Belum. Masih penguatan. Belum penguatan. Yang lain sobat duit nih, apalagi nih, Bu Dewi? Bang? Sobat duit. Baru bekas. Nah, itu termasuk, oh penjualan barang bekas ya? Koperasi sekolah enggak? Masuk Ya. koperasi. Oke. Koperasi. Peminjaman. Punya Peminjaman geres itu tidak disewa ya? Geres. Peminjaman. Apa lagi mungkin ya Bapak Ibu? Saya finansial SK kita. aja dikuliahin. Nggak ada? Oke, baik. Jadi ada kantin, penyewaan aula, ini ya mungkin ya, CSR perusahaan luar ya. Dari yayasan gimana Bu? Benar. Kemarin tuh saya sempat presentasi kan diminta gambaran tentang ini, tanpa berdiskusi dulu ya. Mereka menanyakan, saya kan dari yayasan, uang sekolahnya banyak, muridnya juga banyak 300. Sesuai lah sekolahnya bagus gitu kan. Fasilitasnya lengkap dan segala macam. Ya, mereka nggak tahu kan. Kalau kita mau mengadakan sesuatu tuh harus ada proposalnya, harus rapat dulu, bunganya harus rakor gitu kan. Nah, sejauh ini bagaimana Bu dukungan yayasan untuk finansial kita? Karena kan uang sekolah. Sudah dari uang sekolah UPS. Nah, seperti kita ada proyek itu dari UPS. Uang sekolah ini untuk penggajian sudah termasuk dengan hadiah tabungan. Baik. Siap. Oke. Termasuk ini apa namanya dana apa insidental, misalnya kayak kemarin itu kelas 1A itu kan yang salah benar misalnya. Nah itu termasuk insidental, maka bisa dijadikan ke sekolah. Termasuk kantin sekolah kita itu kan insidental juga. Oke, baik Bapak Ibu. Mungkin sampai di sini tentang kita memetakan
bahan ini semua nanti dirangkum kembali, saya akan rangkum kembali. Ada bagian yang memang perlu dikuatkan, perlu penguatan, kemudian ada yang sudah berjalan baik di saat ini dan perlu kita pertahankan terus ya Bapak Ibu ya. Baik, saya bacakan rangkumannya yang perlu ditingkatkan saja, karena yang sudah baik kita cukup pertahankan. Yang pertama dari modal manusia, banyak murid yang memiliki bakat itu kita tingkatkan karena kita kebanyakan dalam tanda kutip jagoan kandang. Tapi ketika kita melatih mereka untuk di luar, tapi di luar atau berkompetisi di luar, mungkin kita perlu banyak PR ya. Kemudian kerjasama komite sumber daya manusianya. Jadi komite kita kerjasamanya perlu kita tingkatkan lagi untuk kekuatannya. Kemudian hospitality artinya pelayanan kita, ya keramahan kita berdasarkan evaluasi ini perlu ditingkatkan lagi. Nah kemudian cukup 3 saja di bagian itu. Kemudian di modal sosial, bagaimana kita menjalani relasi dan juga memperoleh kepercayaan dari masyarakat. Ini menjadi satu peningkatan untuk kita. Kemudian kolaborasi dengan LSM. Nah ini perlu kita tingkatkan. Yang lainnya sudah berjalan dengan baik. Kemudian untuk modal politik sudah berjalan dengan baik, berkaitan dengan bagaimana citra pemimpin kita di mata masyarakat dan juga guru sebagai pemimpin pembelajaran ya. Oke. Kemudian modal budayanya dan agama di sekolah kita ini sudah beraneka ragam, itu sudah baik. Kemudian seni budaya lokal, lagu daerah, cerita daerah, musik daerah, khas dari daerah kita, mungkin perlu banyak peningkatan untuk terintegrasi dalam pembelajaran karena masih dirasa kurang, tetapi kekuatan itu ada. Ya. Kemudian untuk modal fisik yang perlu kita tingkatkan lagi, di sini ada 3. Lab bahasa, komputer, IPA, dan audiovisual, penambahan ruangan, kemudian tanaman kebun. Nah itu bisa kita manfaatkan, itu sesuatu kekuatan untuk kita. Kemudian modal lingkungan yang ada di sekitar kita yang perlu kita tingkatkan adalah bagaimana kita memanfaatkan lahan pertanian dan kebun yang ada di luar, kemudian area peternakan dan juga industri ataupun UMKM. Sebenarnya sih ini berkaitan dengan kolaborasi juga Bapak Ibu. Ya. Tapi ini biasanya sifatnya kalau kolaborasi itu 2 arah. Ada 2 orang yang diuntungkan. Tapi kalau ini mungkin lebih 1 arah. Sekolah yang lebih dominan ya. Sedangkan orang yang kita kunjungi mungkin tidak ada apa-apa gitu ya. Mungkin ya. Oke. Nah kemudian modal finansial yang terakhir, kita perlu meningkatkan bagaimana peran CSR perusahaan, misalnya PT Bima, PT Wika, Yamaha, Honda, dan lain-lain untuk bekerjasama dengan kita, cari duitnya ya, untuk mendukung acara kita ataupun pengadaan sarpras kita. Kemudian penyewaan aula dan lapangan. Kemudian juga target kita juga perlu peningkatan sebagai sumber finansial. Oke, mungkin Bapak Ibu sampai di sini, nanti ada waktu kita akan melanjutkan kembali tentang pemanfaatan yang perlu dikuatkan. Sebagai penutup, saya meminta penutup closing dari Bu Maria selaku pimpinan kita. Terima kasih Bu. Baik, terima kasih Bapak Ibu untuk waktunya, karena kita mau berbagi ilmu praktek baik yang sudah dilakukan oleh Prof. Susmito sebagai guru penggerak ya. Saya rasa ini hal yang positif dan sangat membangun untuk sekolah kita, karena setiap materi yang mau saya dapatkan dan kebetulan itu harus di-sharingkan ke komunitas belajar kita, ini sungguh bermanfaat. Dan hari ini kita sudah membahas tentang set yang ada di sekolah kita, dan ini menjadi catatan buat kita karena selama ini kita evaluasi hanya melihat kekuatan kita, kelemahan kita, tapi kita kurang melihat kekuatan yang belum dimaksimalkan. Ternyata kita sendiri mengetahui itu, tetapi tidak kita manfaatkan, tidak kita maksimalkan. Mudah-mudahan dengan kegiatan hari ini, apa yang menjadi kekuatan kita dan belum kita maksimalkan atau yang belum kita ketahui